Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Sarlia Putri dengan NIM 211 02040446 kelas 3A Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ekologi tumbuhan yang ketujuh, yaitu tentang ekosistem dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Dengan subbabnya sebagai berikut. Yang pertama, konsep ekosistem, dan yang kedua, komponen dan struktur ekosistem. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu, dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem. Organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep ekosistem. Apa itu konsep ekosistem? Mari kita simak penjelasannya. Konsep ekosistem. Konsep ekosistem merupakan konsep yang luas, yang merupakan konsep dasar dalam ekologi. Konsep ini menekankan pada hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antara organisme hidup dengan lingkungannya yang tidak hidup. Setiap ekosistem di dunia ini mempunyai struktur umum yang sama, yaitu adanya 6 komponen seperti tersebut di atas, dan adanya interaksi antar komponen-komponen tersebut. Jadi, baik itu ekosistem alami seperti daratan, perairan, maupun ekosistem buatan seperti pertanian dan perkebunan, semuanya mempunyai kesamaan. Sering terjadi bahwa proses autotrofik dan heterotrofik serta organisme yang bertanggung jawab atas berbagai proses tersebut terpisah atau secara tidak sempurna, baik menurut ruang maupun waktu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen dan struktur ekosistem. Komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen abiotik. Hubungan ekologis antar komponen ekosistem dalam suatu sistem ekologi pada umumnya diperlihatkan dalam bentuk reaksi sifat-sifat fisik kimiawi. Lingkungan sebagai hasil interaksi antar komponen ekosistem. Komponen abiotik suatu ekosistem adalah semua unsur-unsur dasar dari habitat dan lingkungannya yang mencakup tanah, air, udara seperti oksigen dan karbon dioksida, nitrat dan fosfor, serta senyawa organik dan anorganik. Persenyawaan tersebut terdapat sebagai hasil proses metabolisme atau proses dekomposisi makhluk hidup yang telah mati. Dalam komponen abiotik termasuk pula faktor lingkungan fisik lain, yaitu radiasi sinar matahari atau iklim, seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, dan angin. Energi radiasi sinar matahari merupakan energi yang terbanyak yang diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis. Secara mendasar, komponen abiotik seperti O2, CO2, dan nutrien sebagian besar berasal dari hasil pelapukan dan pengendapan bahan-bahan organik makhluk hidup yang telah mati dan tidak aktif. Bahan organik atau nutrien yang terlarut dalam ekosistem akuatik
Semua bahan organik dan anorganik tersebut merupakan bahan dasar yang diperlukan untuk daur nutrien atau daur biogeokimiawi dalam ekosistem. Untuk tumbuh-tumbuhan diperlukan sejumlah unsur esensial yang menjadi nutrien utama. Tidak semua unsur tersebut diperlukan oleh setiap jenis tumbuhan dalam kuantitas atau perbandingan yang sama. Tetapi, semua tumbuh-tumbuhan akan membutuhkan sejumlah nutrien minimal untuk pertumbuhannya. Dan pada umumnya, setiap jenis tumbuhan memerlukan sejumlah nutrien yang spesifik. Yang kedua, komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dari segi perolehan sumber energi atau jenjang makanan, komponen ekosistem terdiri dari yang pertama, ada komponen autotrofik, adalah komponen biotik yang terdiri dari tumbuhan hijau atau fitoplankton. Yang kedua, komponen hijautrofik, adalah komponen biotik yang terdiri dari hewan. Yang ketiga, organisme heterotrof dapat dibedakan juga ke dalam kelompok biofag, yaitu organisme yang mengkonsumsi organisme lain, dan saprofag, yaitu organisme pengurai bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati. Struktur ekosistem. Segi struktur atau penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama, komponen abiotik meliputi senyawa anorganik, misalnya oksigen atau nitrogen, senyawa organik, misalnya karbohidrat, protein, atau enzim. Yang ketiga, habitat dan lingkungan, misalnya tanah atau udara atmosfer. Yang kedua, komponen biotik meliputi pertama, produsen, misalnya tumbuhan hijau atau fitoplankton. Yang kedua, konsumen, misalnya hewan atau manusia. Biasanya makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri sebagai sumber energi untuk kehidupannya, berdasarkan sumber makanan yang dikonsumsi, dapat dikelompokkan organisme herbivora, karnivora, atau parasit. Organisme herbivora dan karnivora ini sering dinamakan pula sebagai kelompok konsumen makro. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Kelompok biota ini sebenarnya termasuk golongan konsumen juga, tetapi sebagai sumber makanan untuk energi yang diperlukan diperoleh dari makhluk hidup yang telah mati dan mengalami dekomposisi, misalnya bakteri atau jamur. Kelompok biota tersebut dinamakan pula dengan konsumen mikro atau saprotrof. Sekian penjelasan dari saya tentang materi ekosistem. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.